Ini sambutan Bapak Uskup Surabaya yang baru. Beliau adalah seorang pribadi yang sangat rendah hati, dan saya sangat tersentuh dengan kata sambutan beliau sesaat setelah ditahbiskan menjadi Bapak Uskup. Beliau mengatakan, "Saya ini kosong." Indah sekali. Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 24 Januari 2025 bersama Romo Albertus Joni SCJ dari Palembang. Selamat mendengarkan. Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, salam Fresh Juice. Saya Romo Koko SCY dari Komunitas Provincial SCY Indonesia Palembang mengundang engkau untuk masuk ke dalam wilayah Sabda Tuhan yang menyegarkan, yang menghidupkan. Mohonlah rahmat Roh Kudus agar hatimu terbuka pada firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 3 ayat 13 sampai 19. Naiklah Yesus ke atas bukit, dan ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberi nama Boanerges yang artinya anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, bukankah selalu ada ruang di hati kita yang seolah-olah mengetuk, menuntut, dan menggedor nurani kita yang paling dalam dengan mengatakan, kamu tidak cukup berharga, kamu tidak cukup berarti, kamu tidak cukup mampu. Oh, sebagai seorang imam, berkali-kali Romo merasakan suara itu. Ada ruang di mana saya meragukan diri sendiri. Ketika harus berbicara di depan orang banyak, ketika harus memberi homili, mewartakan sabda Tuhan, saya seperti dihakimi oleh sabda yang saya ucapkan sendiri. Ketika berusaha memberi nasihat di kamar pengakuan, rasanya seperti wajah saya tertampar dengan omongan saya sendiri. Oleh nasihat yang begitu mulia saya berikan, saya seperti diberi cermin besar sekali, dan cermin itu mengatakan, "Halo, Romo Koko, apakah kau sudah cukup baik sampai berani memberi nasihat dan masukan?" Kadang-kadang saya seperti memakai topeng, dan itulah pergumulan para imam. Tapi saya rasa itu juga pergumulan sebagian besar dari kita, bukan? Ada ruang di mana kita meragukan diri sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan secara online sambutan Bapak Uskup Surabaya yang baru. Beliau adalah seorang pribadi yang sangat rendah hati, dan saya sangat tersentuh dengan kata sambutan beliau sesaat setelah ditahbiskan menjadi Bapak Uskup. Beliau mengatakan, "Saya ini kosong." Indah sekali. Beliau mengatakan, "Saya ini kosong." Tapi ketika saya berdoa di Kapel Nunsiatura di Jakarta, sesaat setelah menerima kabar bahwa beliau dipilih menjadi Bapak Uskup,
Salib itu yang ada di Kapel Nunciatura berkata, justru karena kamu kosong, maka kamu akan berjalan bersama yang lain. Wow, itu potongan yang sangat menyentuh hati saya. Selamat untuk Keuskupan Surabaya yang baru saja memiliki seorang Bapak Uskup yang sangat down to earth, sangat rendah hati, butuh keberanian besar untuk berjalan bersama yang lain. Dan saya rasa Tuhan juga mengerti mengapa dalam hari ini kita mendengar Injil tentang Tuhan Yesus yang memilih 12 muridnya dengan segala keunikan, tapi juga dengan segala kekurangan mereka. Kita bisa melihat dinamika pribadi demi pribadi. Ada yang disebut anak-anak guntur karena memang gampang ngamuk. Ada yang disebut Kefas, batu karang karena memang keras kepala. Tapi juga karena sifat impulsifnya membuat dia peka dan gampang bertindak, gampang bereaksi. Tapi mereka tidak ditolak Tuhan. Orang-orang kecil sederhana yang mengikuti Yesus dengan setia sampai akhir hidupnya. Mereka dipilih untuk berjalan bersama. Mari kita renungkan ini yuk. Seperti kata Monsinyur Didik dari Surabaya tadi, kalau kita banyak meragukan diri sendiri, mungkin itu saat yang paling baik membiarkan hidup kita diisi oleh kekayaan orang lain. Hidup kita diisi oleh masukan dari sahabat, rekan, anggota keluarga yang kita cintai. Mungkin kita harus berjalan bersama, supaya suara yang menggedor tadi, yang mengetuk dan menuntut kamu tidak cukup, kamu tidak berharga, kamu tidak mampu, pelan-pelan diganti oleh Allah. Oleh suara yang datang dari sekian banyak orang yang dekat dengan hidup kita. Maka berjalanlah bersama. Jangan berjalan sendirian. Saya berdoa semoga Anda menemukan kekuatan dalam renungan hari ini, dan lebih lagi Romo berdoa supaya engkau yang sedang mengambil keputusan-keputusan besar dalam hidupmu di waktu-waktu ini, menemukan kekuatanmu hanya dalam Allah. Mendengarkan suara Allah, sesimpel kamu membuka hati, tersenyum pada teman, sahabat yang datang mengunjungimu atau yang kamu kunjungi. Jadilah proaktif untuk mendengarkan suara itu. Jadilah rendah hati untuk mampu mendengarkan suara itu. Dan kamu akan menemukan akar dari panggilanmu, berasal dari relasi yang tidak terputus dengan Tuhan Yesus Kristus penebus kita. Saya Romo Koko, memberkati engkau sahabatku, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sayang padamu. Ciao. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 24 Januari 2025. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Koko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.